Shalom, selamat pagi, selamat menikmati kasih karunia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan memulai hari ini dengan berbagai aktivitas, namun pertama-tama kita akan memulainya dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pemeliharaanmu terus terjadi dalam kehidupan kami, dan kami menikmati semuanya itu. Kami boleh menikmati setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kami menikmati tidur dan istirahat kami. Kami menikmati ketika kami bangun, menyambut berkat daripadamu, dan hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya pada saat ini. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu ini dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab, kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan
ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin, firman Tuhan. Bacaan ini diberi tema mengandalkan hikmat Allah. Dalam seluruh kehidupan kita rindu dan kita mau. Kita mendengarkan kata-kata yang enak didengar, yang menyenangkan kita, bahkan mungkin menyukakan hati kita, menyukakan pikiran kita dan hidup kita. Namun, semua itu apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Dalam bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa dasar dari pemberitaannya adalah dari hikmat Allah dan bukan dari dunia. Hikmat Allah tersebut tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan manusia. Namun, sayangnya, manusia justru menolak akan hal itu. Bagi Rasul Paulus, hikmat Allah itulah yang terutama. Karena Rasul Paulus menekankan agar seluruh kehidupan setiap jemaat di Korintus betul-betul mengarah pada hikmat Allah dan bukan pada hikmat dunia. Seperti mereka yang tidak mau menerima hikmat Allah dan melihat hikmat Allah sebagai kebodohan. Rasul Paulus mau mengantar jemaat pada pemahaman yang benar, agar hikmat Allah betul-betul menjadi andalan dan kerinduan setiap umat Tuhan di Korintus. Dengan itu, Rasul Paulus mengutip Yesaya pasal 64 ayat 4, ayat 9 dari bacaan kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jelas sekali bahwa karya penyelamatan Allah bagi dunia dinyatakan di dalam Yesus Kristus, dan Allah juga mau menyatakan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Namun sebaliknya, bagi orang yang tidak percaya, hal itu tidak dinyatakan. Tentu sebagai umat Tuhan, kita semua rindu Allah menyatakannya bagi kita. Agar hal itu dinyatakan Allah bagi kita, satu-satunya cara yakni percaya kepadanya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersedia dituntun oleh Roh Kudus. Setiap orang yang telah percaya kepadanya tidak boleh lagi berpikir seperti pikiran manusia duniawi yang menolak hal-hal yang bersifat rohani dan yang memandang segala sesuatu
berdasarkan pikiran manusia. Hikmat sejati berasal daripadanya. Mungkin kita masih sulit untuk memahami semua itu, terutama memahami tentang hikmat Allah. Namun, disinilah peranan Roh Kudus menjadi sangat penting. Artinya, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami kehendak Allah, mengandalkan hikmat Allah, dan melepaskan pengandalan pada hikmat manusia. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita datang kepadanya dalam penyerahan hidup yang sungguh-sungguh dan total, dalam kerendahan hati kita. Kita bersedia untuk dituntun oleh Roh Kudus, menjalani hidup di dalam kasih karunia-Nya berdasarkan hikmat Allah dalam pengandalan kita. Berilah dirimu bersedia menerima akan hal itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengandalkan hikmat daripada-Mu ya Tuhan adalah sebuah kerinduan bagi kami. Kami mau agar hidup kami fokus dan konsentrasi di dalam kehendak dan kuasa daripada-Mu. Biarlah semua itu Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan, karena kami sungguh-sungguh percaya akan semua itu. Karuniakan kekuatan iman kepada kami untuk melihat setiap karya Roh Kudus, setiap tuntunan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bawa kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Peliharakan kami ya Tuhan, mantapkan langkah kaki kami dalam menjalani hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami, dalam penyerahan kepadamu, sehingga sungguh-sungguh kami mengarahkan hati dan hidup kami hanyalah kepadamu saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu, kasihi dan topang senantiasa. Demikian ya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengar siaran dari Bukit Sion Makale, biarlah kasih dan setia daripada-Mu terus menyertai setiap umat-Mu ini. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, berdoa untuk pemulihan kesehatan dari setiap umat-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjamah mereka, biarlah ya Tuhan, Engkau mengaruniakan iman untuk terus kuat menjalani kehidupan ini dalam kasih dan pemeliharaan daripada Tuhan. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, biarlah kami terus belajar menyandarkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa dan pemeliharaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Tetap menjaga diri kami, menjaga diri kita, patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga kita boleh terhindar dari virus corona.